Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai materi himpunan. Ada yang tahu apa itu pengertian himpunan? Bagi yang belum tahu, mari kita bahas. Himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Maksudnya, suatu objek itu dapat dikategorikan secara tepat apakah merupakan suatu himpunan atau bukan. Contoh dari suatu himpunan seperti kumpulan hewan, kumpulan tumbuhan, dan sebagainya. Sedangkan yang bukan merupakan suatu himpunan seperti kumpulan wanita-wanita cantik. Kenapa? Karena cantik itu bersifat subjektif. Bagaimana himpunan itu ditulis? Mari kita bahas. Pertama, himpunan biasanya diberi nama dengan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya. Adapun anggota atau elemen himpunan ditulis dalam pasangan kurung kurawal. Sedangkan notasi anggotanya adalah E, yaitu merupakan elemen. Sekarang bagaimana sih penyajian suatu himpunan? Yang pertama, suatu himpunan dapat disajikan dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Misalkan, terdapat anggota himpunan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, maka himpunan yang menyangkup semua elemen tersebut dapat dituliskan A merupakan himpunan 5 bilangan asli pertama. Yang kedua, penyajian suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Penulisan dengan notasi pembentuk himpunan dinyatakan dengan sebagai berikut. A, di mana X titik-titik, X elemen titik-titik, seperti contoh berikut. Misalkan, himpunan A diketahui anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka pembentuk notasinya ditulis A, X di mana X kurang dari 6, X merupakan elemen bilangan real. Sedangkan yang ketiga, penyajian pembentuk himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Menyajikan himpunan dengan cara menuliskan anggota dari himpunan tersebut. Semua anggota himpunan dituliskan dalam tanda kurung kurawal dan penyebutan semua anggotanya dipisahkan tanda koma, seperti contoh berikut ini. Nah, selanjutnya, apa itu sih diagram pen? Mari kita simak. Diagram pen adalah gambar yang digunakan untuk menulis suatu anggota himpunan. Bagaimana cara membuat diagram pen? Pernah ada yang mencobanya? Mari kita simak. Aturan dalam pembuatan diagram pen. Yang pertama, menggambar sebuah persegi panjang untuk menunjukkan semesta dan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas. Seperti ini. Yang kedua, menggambar kurva tertutup sederhana yang menggambarkan himpunan. Yang ketiga, memberi noktah atau titik berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Nah, beginilah cara pembuatan diagram pen. Contoh-contoh berikut diagram pen. Yang pertama, dari diagram pen ini, dari pojok kiri atas, sudah ada simbol S yang merupakan semesta. Dari diagram pen ini, terdapat dua kurva, yaitu kurva A, yang merupakan himpunan A, kurva B merupakan himpunan B, tetapi kurva B berada di dalam kurva A yang merupakan himpunan B bagian dari himpunan A karena daerah dari B terarsir oleh A. Contoh yang kedua, hanya ada satu kurva akan tetapi keterangannya A sama dengan B yang menyatakan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B atau himpunan anggota A sama dengan himpunan anggota B. Contoh yang ketiga, terdapat dua kurva, kurva A dan kurva B, di mana kedua kurva saling berpotongan, yang merupakan ada anggota himpunan A yang merupakan juga anggota B atau ada kesamaan anggota dari kedua himpunan. Selanjutnya mari kita bahas mengenai bagaimana sifat-sifat dari suatu himpunan. Sifat yang pertama adalah sifat kardinalitas, yaitu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Biasanya, kardinalitas dinotasikan dengan NA. Contoh,
Tentukan banyaknya anggota himpunan pada himpunan P, di mana himpunan P anggotanya bilangan genap antara 20 dan 30. Penyelesaiannya. Sebelumnya mari kita mendaftarkan anggota dari himpunan P. Karena sudah jelas bahwa anggota dari himpunan bilangan P antara bilangan genap antara 20 dan 30. Maka anggotanya 22, 24, 26, dan 28. Maka NP sama dengan 4. Sifat yang kedua yaitu himpunan bagian. Kita langsung saja ke contoh ya. Contoh, himpunan A terdiri dari anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya 4, 5, 6, himpunan C anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita perhatikan, setiap anggota dari himpunan A terdapat pada himpunan C. Maka sudah jelas bahwa himpunan A merupakan bagian dari himpunan C. Kenapa? Karena tadi setiap anggota dari himpunan A semuanya terdapat pada himpunan C. Sedangkan kalau kita perhatikan pada himpunan B, ada salah satu anggotanya yang tidak termasuk anggota C atau bukan elemen C, yaitu 6. Maka sudah jelas bahwa himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari C. Sifat himpunan yang ketiga adalah himpunan kuasa. Jika A merupakan suatu himpunan, maka himpunan kuasanya dilambangkan dengan PA. Jika NA atau banyaknya himpunan A sama dengan K, maka banyaknya anggota himpunan kuasa A sama dengan 2 pangkat K. Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas melalui contoh soal. Diketahui himpunan B dengan anggotanya 1, 2, 3, maka tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan B. Penyelesaiannya, kita bisa langsung menggunakan rumus NPA sama dengan 2 pangkat K. Maka NPB sama dengan 2 pangkat K. Sama dengan 2 pangkat 3. Kita ganti K-nya dengan 3. Dari mana 3? Dari banyaknya anggota himpunan B atau NB yaitu 3. Maka hasilnya 8. Adapun cara lain untuk menentukan himpunan kuasa menggunakan segitiga Pascal. Masih dengan contoh yang sama yaitu himpunan B dengan beranggotakan 3. Mari kita menyelesaikan dengan segitiga Pascal. Kita perhatikan. Jika suatu himpunan beranggotakan kosong, maka hanya akan ada himpunan bagiannya 1 yaitu himpunan kosong tetap. Yang kedua, jika himpunannya beranggotakan 1, maka ada himpunan bagiannya. Himpunan bagian beranggotakan 0, beranggotakan kosong 0 atau anggotanya 0 dan anggotanya 1. Sedangkan jika himpunan beranggotakan 2, maka ini yang digunakan. Pertama, himpunan yang beranggotakan 0 ada 1, beranggotakan 1 ada 2, dan beranggotakan 2 ada 1. Selanjutnya untuk himpunan yang beranggotakan 3, nah berarti ini sama dengan contoh. Berarti kita menggunakan yang ini. Di mana yang 1 ini menunjukkan himpunan yang beranggotakan 0 hanya ada 1 yaitu himpunan kosong. Yang 3 ini adalah himpunan yang beranggotakan 1 anggota, terdapat 3. Selanjutnya ini 3 juga, masih 3. Ini adalah himpunan yang beranggotakan 2, ada 3. Yang terakhir ini 1 adalah himpunan bagian yang beranggotakan 3, hanya ada 1. Nah, hasilnya akan sama seperti yang menggunakan rumus NP tadi. Himpunan yang anggotanya 0 adalah kosong, berarti ini yang tadi. Selanjutnya himpunan yang anggotakannya 1 ada 3. Nah, sesuai ini ada 3. Apa saja? 1, 2, 3. Beranggotakan 1 ada 3 sama dengan ini 3. Selanjutnya, himpunan yang anggotanya 2 adalah
1, 2, 1, 3, 2, 3. Ada 3 sama dengan ini. Selanjutnya himpunan yang beranggotakan 3. Ada 1 sama. Ini 1. Jika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya sama, ada 8. Sifat himpunan yang keempat yaitu kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan C dikatakan sama jika dan hanya jika A merupakan himpunan bagian dari C dan sebaliknya. Notasikan dengan himpunan A sama dengan himpunan C. Jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan C atau NA sama dengan NC, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan C. Dicukupkan sekian untuk pembahasan materi himpunan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.